Iya, betul. Oke, alhamdulillah. Selamat bergabung Bu Siti Khadijah. Ya, guru sekolah nih, Pi sama Bu Dija, makasih, thank you. Oke, ya alhamdulillah sudah ada Iya, Bu. yang mulai bergabung. Nesa juga, terus siapa lagi? Selamat Oke, gabung. oke. Apa kabar Kak Nesa dari Jakarta? Udah balik? Iya, baik Kak Dewi. Selamat siang semuanya. Siang, alhamdulillah udah pulang ya. Ya, Nah, Bu. udah lama seminggu. gak luringnya Nesa? Lumayan 8 hari. Oh, refreshing dah. Oke, sip. Bu Dewi, langsung kali kita? Oke, boleh lah ya. Oke. Baik, teman-teman, kayaknya kita udah nggak nunggu lagi nanti siapa yang bisa masuk ya masuk ya. Jadi kita akan mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang teman-teman. Puji syukur hari ini kita dapat berkumpul walaupun beberapa orang ya untuk mendengarkan apa sih yang mau dibagi Bu Lis oleh-oleh yang dia dapatkan saat mendapat pelatihan ini. Nah, teman-teman, hari ini ya kita kayaknya enggak perlu resmi-resmi lah ya, karena yang ada pun kita-kita aja nih. Nah, hari ini saya selaku moderator akan memandu kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yaitu judulnya ini literasi keuangan. Nah, ini masuk ke TPD 8. Nah, di literasi keuangan ini kita akan bersama-sama belajar pengelolaan keuangan yang berbasis games. Nah, ini nanti kalau yang berbasis game ini keren. Kemarin kami sepintas saat di hotel sudah Bu Lis bawa bermain. Nah, hari ini kita akan mengikuti kegiatan ini dengan apa sih, bagaimana sih yang harus kita lakukan dalam pengelolaan keuangan. Nah, untuk itu narasumbernya pada hari ini itu yaitu Bu Lis Indrawati. Bu Lis sudah mendapatkan pelatihan ini bersaing dengan banyak orang. Nah, ternyata puji syukur Bu Lis terpilih. Untuk itu juga pesan satu dari saya, memang saya wanti-wanti ini merupakan TPD kita yang ke-8. Nah, TPD ke-8 ini kita mau menghilangkan miskonsepsi tentang mengejar sertifikat. Nah, kita mengejar kebutuhan kita untuk bagaimana kita menerapkan di kegiatan atau kehidupan kita ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa, ya semoga kegiatan kita lancar, tidak terkendala dengan segala sinyal. Mungkin saya langsung pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya mungkin waktu dan tempat dan ruang saya beri ke Bu Lis langsung. Silakan Bu Lis. Oke, makasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Makasih yang sudah hadir siang hari ini. Teman-teman pengurus KBN ya, dan juga guru sekolah ya, Bu Dija, Pipi Yanti yang sudah hadir. Alhamdulillah bisa membagikan membagikan sedikit yang ya lumayan banyak sih. Maksudnya manfaat insya Allah nanti yang bisa kita dapat setelah upgrade ya kecakapan life skill kita terutama di literasi keuangan. Saya yakin teman-teman juga sudah bukan hal baru ini ya mengelola keuangan, tapi di sini bedanya kita lewat game nih, permainan. Oke. Nah, saya langsung aja izin. Nah, ini di layar sudah ada Lika, sosok petualang, umurnya 9 tahun. Lika ini
singkatan ya teman-teman. Nah, Lika ini dikembangkan oleh Yayasan Kumar kalau nggak salah saya, nanti ada di bawah, yang gamenya itu dikembangkan oleh Kiles ya, Kiles Ludenara dan juga teman-teman yang pengembang Lika. Kita lanjut dulu. Lika ini singkatan dari literasi keuangan. Nah, Lika ini mengacu ke gerakan bersama untuk mengedukasi tentang literasi keuangan. Nah, di sini ada Instagram. Nah, silakan nanti teman-teman bisa buka di Instagram, bisa follow juga. Nah, ini kalau menurut data OJK, kita itu masih ada kesenjangan yang lumayan cukup jauh ya tentang akses keuangan kita. Masyarakat itu sebenarnya sekarang sudah lebih mudah untuk mengakses jasa-jasa produk-produk keuangan secara online. Nah, namun indeks literasi keuangannya ini masih rendah menurut mereka gitu ya. Jadi dalam pengelolaan sehingga mungkin kurang bijak gitu ya, masyarakat kita masih banyak ditemukan kasus-kasus pinjol dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi keprihatinan juga. Nah, literasi keuangan itu teman-teman, ini ada definisinya. Agak berbeda dengan yang literasi numerasi literasi ya, yang penerapan sehari-hari, pemecahan masalah gitu kan. Nah, kalau ini bagaimana kita mengelola keuangan kita, tujuannya supaya hidup kita lebih bermakna. Nah, tadinya saya pikir, literasi keuangan itu gimana memanfaatkan tentang keuangan untuk memecahkan masalah, ternyata enggak juga ya. Jadi supaya tujuan hidup kita, jadi ada tujuan hidup masing-masing orang berbeda ya, keluarga juga berbeda. Nah, bermakna untuk satu orang belum tentu bermakna bagi yang lain. Nah, ini yang perlu kita nanti masing-masing sadari apa tujuan yang ingin kita capai, kemudian bagaimana cara mengelola keuangan kita supaya kita bisa mencapai itu, tujuan itu. Nah, apa aja yang ada di literasi keuangan? Untuk konsepnya simpel aja, teman-teman, yaitu DASI BABE. Ini yang perlu diingat singkatannya, DASI BABE. Da singkatan dari dapat, Si-nya simpan, Ba-nya bagi, B-nya belanja. Oke, ulangi lagi ya teman-teman ya. Dasi babe, gampang ya ngapalinnya? Coba teman-teman ulangi. Dasi babe. Singkatannya apa? Dapat, simpan, Dapat, Dapat, simpan, dan bagi belanja. dapat, Belanja. Gampang ya? belanja. Gampang, langsung Belanja. ingat. Bagi Sip, langsung ingat. Nah, ini aja yang perlu kita praktekkan nanti. Setelah ini ada gamenya. Saya jelaskan dulu, dapat itu apa sih? Kita mengerti sumber pendapatan kita dan juga kemampuan kita untuk meningkatkan sumber pendapatan. Nah, jadi selain pendapatan, kalau kita kan guru ya, ada pendapatan kita sebagai guru. Nah, aset-aset dan juga yang fisik maupun yang non-fisik bisa berupa tanah, lahan, kendaraan, ilmu, hobi, itu bisa jadi sumber pendapatan lain-lainnya, teman-teman. Contoh, teman yang senang masak, hobinya kan bisa mendapatkan pendapatan lain dengan menjual, menitip ya, seperti kemarin ngomong-ngomong di hotel ya Bu Dewi ya. Teman kita ada yang senang Ya, betul. masak kemudian nitip gitu ya produk makanannya. Ada juga yang hobinya berkebun. Berkebun kan. Nah, kemudian itu bisa dapat sumber penghasilan. Itu dari hobi. Ada juga misalnya contoh satpam yang punya kendaraan yang disewakan. Karena kenapa? Bisa disewakan karena dia masuknya 7 pagi, pulangnya 7 malam. Jadi kendaraannya nganggur. Nah, motornya ini disewakan
dan dia dapat penghasilan tambahan dari yang pokok. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita silakan selain sumber pendapatan kita utama, sebenarnya bisa loh kita nih mendapatkan sumber pendapatan yang lain-lain. Nah, ini yang perlu kita pahami juga nih, apa aja yang bisa berpotensi untuk jadi sumber pendapatan tambahan kita. Itu yang pertama dapat. Nah, yang kedua simpan. Setelah mendapat penghasilan, di sini diharapkan ya, dihimbau ya, melalui Dasi Babe ini, kita bisa menyimpan uangnya untuk menabung atau berinvestasi. Tujuannya apa? Menabung, mempersiapkan dana cadangan, atau perlindungan terhadap risiko. Kalau investasi, supaya kita mendapatkan penghasilan tambahan. Investasi itu contoh kalau yang sekarang ya, bisa dengan menabung, tujuannya untuk tadi supaya ada dana yang akan dipakai masa depan, membeli emas atau membeli properti bisa, pendidikan juga termasuk investasi, atau belajar hal baru ya teman-teman, dan itu semua bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Seperti saya investasinya senang belajar-belajar, kemudian alhamdulillah terbuka kesempatan menjadi pembicara untuk membagikan, walaupun tujuannya bukan utamanya itu ya, tapi alhamdulillah itu termasuk investasi karena kita meluangkan tidak hanya waktu tapi juga pendapatan kita untuk hal itu, yang kemudian di masa depan menjadi sumber pendapatan lain-lain. Walaupun kita tidak sadar akan hal itu, tapi ini termasuk belajar hal baru, termasuk investasi. Nanti akan ada di permainan nanti lebih jelas. Yang kedua simpan. Nah, jadi uangnya kita tabung dan investasikan untuk tujuan supaya dapat mendapatkan penghasilan tambahan. Ini dulu, kemudian bagi. Nah, ini khususnya untuk kita yang di Indonesia, kita sudah biasa ya lumrah untuk membagikan uang pendapatan kita, sebagian menyisihkan untuk berbagi. Ya kalau kita yang muslim itu ada zakat, infak, saya rasa untuk yang lain juga ya teman-teman, juga ada untuk membagikan kepada keluarga atau kerabat yang membutuhkan gitu ya, selain untuk membayar pajak. Nah, ini juga harus kita alokasikan setelah uangnya kita dapat, gitu ya teman-teman. Kita simpan, setelah itu kita bagi, alokasikan. Setelah dibagi, baru kita belanja, teman-teman. Pengeluaran ini yang rutin maupun yang pengeluaran tidak terduga nih biasa ada. Nah, jadi kalau yang kita biasa teman-teman kan udah terbiasa ya membuat pos-pos gitu ya. Yang rutin udah jelas apa setiap bulannya. Nah, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga maupun yang pasti itu pasti biasa teman-teman yang ibu-ibu terutama ya sudah pastilah itu hal ini. Nah, sekarang yang mau kita cobakan yaitu menerapkan dapat simpan bagi belanjanya lewat game, teman-teman ya. Oke, sebelum masuk, ini sebentar. Kita nanti akan main gamenya 2 kelompok. Ibu Bapak akan dibagi 2 ya. Layarnya sudah ganti nih Bu Dewi belum? Mhm. Oke. Boleh boleh.
Berarti ini kelompok merah ya? Kelompok merah keluarga keluarga C. Oke. Oke, jadi oke baik. Nah, izin menyampaikan petunjuk instruksi game, memang ini agak panjang, tapi jangan khawatir teman-teman simak aja se ininya sedapatnya gitu ya, jangan khawatir, nanti langsung masuk ke game, praktiknya nanti baru bener-bener bisa kita ini, insyaallah langsung aja, nggak masalah, jangan khawatir. Siap ya, saya, play dulu penjelasannya, silakan disimak. Selamat datang di Kota Kaya Rayam. Di kota ini, setiap tahunnya pemerintah mengadakan Suara jelas Susundana, ya, Bu Dewi? sebuah kompetisi antar keluarga yang menguji cara mereka mengelola keuangannya. Kelola keuangan dengan baik untuk berinvestasi, mencukupi kebutuhan pokok, atau belajar hal baru. Pemain terbagi menjadi dua keluarga, merah dan biru. Masing-masing keluarga terdiri dari 4 peran berbeda, yaitu bapak, ibu, kakak, dan adik. Para pemain dalam satu keluarga akan menata keuangan bersama dengan tujuan mengumpulkan poin kemakmuran sebanyak-banyaknya. Poin bisa didapatkan dengan 4 cara. 1. Belajar hal baru. Setiap kali belajar hal baru, pemain akan memperoleh pendapatan tambahan dan juga poin. 2. Memenuhi kebutuhan pokok. Setiap anggota keluarga memiliki 3 kebutuhan pokok. Setiap kebutuhan ini mencapai tanda bintang, keluarga akan mendapat 1 poin. 3. Berinvestasi. Banyak produk keuangan dan investasi yang bisa diakses untuk menghasilkan poin. 4. Sisa uang. Hitung seluruh sisa uang di akhir permainan untuk diubah menjadi poin. Setiap ronde, susun dana dijalankan melewati 4 fase berikut. 1. Fase gajian. Bapak atau ibu akan menerima gaji pokok sebesar 30. Pendapatan tambahan dan bunga deposito juga akan ditambahkan di fase ini. 2. Fase kejadian. Harga emas akan berubah secara acak. Ada juga penawaran khusus untuk meningkatkan kebutuhan pokok keluarga. 3. Fase aksi. Di fase ini, setiap keluarga dapat menggunakan uangnya untuk A. Transfer uang ke anggota keluarga. Pemain dapat mengirim uang ke anggota keluarganya. B. Memenuhi kebutuhan pokok. Bayar 3 atau kelipatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. C. Berinvestasi. Bapak atau ibu dapat mengakses berbagai produk keuangan dan investasi. D. Belajar hal baru. Hal yang baru dipelajari berpotensi menghasilkan poin dan pendapatan tambahan. 4. Fase pengeluaran. Ada pengeluaran yang harus dibayarkan oleh beberapa anggota keluarga. Ada juga pengeluaran tak terduga. Jadi persiapkan keuanganmu dan kelola dengan baik ya. Setelah itu, permainan akan berlanjut ke ronde berikutnya, dimulai kembali dari fase gajian. Keluarga pemenang akan dinobatkan pemerintah sebagai keluarga terayam, teladan, rajin, dan kaya manfaat. Demikian cara bermain Facilitated Game-Based Learning Susundana. Selamat bermain. Oke, kita langsung aja, jangan khawatir teman-teman, nanti langsung di permainannya ya. Insyaallah kita 3 ronde. Nah, jadi ini sambil nunggu loading, kita langsung coba start dulu. Setiap keluarga terdiri dari bapak,
Pak Ci, yang merah ini keluarga Cik ya, keluarga Ci. Pak Ci, Bu Ci, Kak Ci, dan Dek Ci. Nah, tadi Bu Dewi minta tolong jangan semuanya menjadi ini, ada yang dibagi sebagai Bapak, Bu Ci, Kak Ci, dan Dek Ci. Dan pencatat poin. Nah, nanti Bu Dewi tolong dibantu dulu. Sebentar dulu. Maaf, Bu Dewi pencatat poinnya siapa yang dari keluarga Ci? Maksudnya catat poin itu diperhatikan poin siapa yang bertambah, poin siapa yang berkurang, berapa bertambah kurangnya itu yang harus dicatat. Hmm, 16 kurangi kita jadi 14. 14 ya, nggak apa-apa, kurang lebih boleh. Lanjut. Pencatat poin ya, maksudnya pencatat poin. Oke, sementara itu dulu. Nah, jika teman-teman lihat di layar ini kan setiap anggota keluarga udah ada poinnya ya, 5 ya. Ya, poin 5 ini anggaplah ini mata uangnya ya di desa apa tadi tuh Kaya Rayam ya. Kaya Rayam. Nah, di desa ini. Nah, setiap ronde masing-masing akan mendapatkan penghasilan ya, mulai dari kepala keluarga. Insya Allah kita main 3 ronde. Saya jelaskan dulu tahap fase yang pertama. Nah, ini fase gajian. Setiap gajian akan mendapatkan 30 ya. Kita langsung coba saja. Oke, silakan dicatat. Pencatat poin berapa nambahnya tadi? Ini ya. Nambah 30, Pak C jadi 35. Pak Ken juga nambah 30 jadi 35. Oke, siap masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke fase B. Fase kejadian. Nah, setiap ronde ini ada 4 fase. Ini fase kedua. Ini ada info nanti harga emas akan berubah. Ini kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya sekedar info. Kita lanjut aja. Tidak ada event. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yang C, fase aksi. Masing-masing keluarga akan diminta untuk mendiskusikan di antara 4 opsi, hanya boleh memilih 2. 4
apakah mau transfer uang ke anggota keluarga yang lain, misalnya dari bapak ke ibu, dari bapak ke kakak atau ke adik, boleh. Kemudian B, bayar kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu ada 3, untuk kesenangan, untuk makan, dan untuk kesehatan. Investasi bisa juga, dan juga belajar hal baru. Tapi sebelumnya saya ingatkan teman-teman, pemenang dari dari permainan ini yaitu yang bisa mengumpulkan bintang ya sebanyak-banyaknya, dan juga yang bisa mencapai tujuan keluarga. Masing-masing ada nih tujuan keluarga nih supaya hidupnya bermakna. Kalau untuk keluarga Cik yang merah, tujuannya mau liburan nih, liburan yang seharga 45. Nah, nanti kalau misalnya bisa mengambil liburan ini yang nilai biayanya 45, nanti akan dapatkan banyak bintang. Nah, itu berarti tujuannya tercapai keluarga Cik. Kalau keluarga Ken yang biru, tujuannya nih mau perjalanan spiritual yang biayanya 50. Nah, jadi nanti kalau ini bisa dicapai, dapat juga banyak bintang. Tapi yang pemenang akhirnya siapa yang paling banyak bintangnya nih, keluarga Ci atau keluarga Ken. Nanti masing-masing akan diberi kesempatan diskusi untuk mengelola keuangannya. Sekarang saya beri contoh ke keluarga Ken dulu deh, yang sudah pengalaman nih ya, yang sudah pernah main. Silakan dari yang 4 ini mau pilih 2 hal yang mana, 2 opsi yang mana. Waktu untuk diskusi, keluarga Ken yang biru tadi. Keluarga Ken yang biru. Oke. Dari 4 ini hanya boleh 2. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Bu Dewi apa? Oh, kebutuhan pokok siapa yang mau dipenuhi dulu nih? Ada bapak, ibu, kakak, atau adik? Boleh. Oke, ibu uangnya baru 5 loh. Poinnya. Kalau mau belanja, oke, boleh. Oke, terserah. Mau apa dulu nih? Kesenangan, makanan, atau kesehatan? Oke, mau sampai bintang kah? Kalau sampai bintang nih nilainya 6. Oke. Tolong dicatat ya, berarti ini kita kurangi 6 ya. Nilainya dikurangi 6 ya. Setuju? Kurang 6 jadi 29. Mau investasi tadi ya? Mau investasi apa? Boleh. Pendidikan. Pendidikan untuk siapa nih? Ya, maksudnya ada. Ini mau berapa nih? Ntar saya yang biru kan? Oke, saya ini ya. Nah, ini
ini udah, ini ada muncul mau berapa, nanti ini biayanya akan berkurang di ronde berikutnya karena kan pembayaran kan seperti kita semesteran ya SPP, nanti semester depan baru bayar lagi gitu ya, di ronde berikutnya dipotong. Mau berapa nih? 1. Oke, sip. Oh ini udah nih, 1 aja nih, 1. Oke, sip. Udah ya. Oke, untuk keluarga biru sudah selesai. Sekarang kita lanjut keluarga yang C. Yang keluarga C yang merah. Silakan mau pilih apa? 2 dari ini. Oke, investasi apa? Investasinya ada 4 nih, boleh dipilih. Emas, tabungan, ya. Anak sekolah juga. Oh, oke, sip, boleh. Oke, ntar ya emas ya. Berarti yang belanja Pak Ci ya, karena uangnya ada di Pak Ci. Ini emasnya mau berapa nih? Satu emas udah berkurang 5 tadi. Dihitung tuh yang penghitung poin dicatat. Mau tambah lagi emasnya tuh udah cukup. Tambah 1 lagi. Oke, bintangnya jadi 2 ya. Keluarga Ci ya. Keluarga Ken bintangnya 1. Oke, dah. Mau belajar apa? Yang paling murah baking 10, fotografi 15, coding 20. Fotografi ya. Oke. Siapa yang mau belajar fotografi di keluarga Ci? Tapi ini 15 yang ada uangnya cuma Pak Ci nih, yang lain nggak cukup. Berarti Pak Ci ya. Oke, baik. Udah ya. Ronde pertama sudah melakukan aksi 2 keluarga. Sekarang kita lanjutkan ronde belanja. D, pengeluaran. Nah, ini ada pengeluaran yang harus dibayar. Kita lihat siapa yang berkurang, tolong dicatat poinnya. Nah, tuh. Ada berkurang ya, karena ada belanja nih. Belanjanya macam-macam. Ada mungkin ini ya, yang jelas ada yang berkurang nggak? Punya Pak Ci. Oh, punya Bu Ken ya. Bukan berkurang 1 tuh. Nah, ada belanja. Oke, siap ya teman-teman ya. Di ronde pertama sementara pemenangnya keluarga Ci 3 sementara ya. Keluarga Ken 1 bintangnya. Oke, kita lanjut ronde selanjutnya, ronde kedua. Hasil gajian, kali ini yang gajian ibu-ibunya. Oke, tolong dicatat sudah nambah poin. Sekarang kita lanjut ke keluarga Ken yang biru. Sebentar. Pas yang kedua, ini tadi sudah gajian, kita lanjut dulu. Kejadian ini sama, harga emas masih akan berubah. Kita lanjut aja dulu. Ya, kembali ke fase aksi. Silahkan. Uangnya mau dikelola untuk apa nih? Mengingat. Oke. Yakin? Sama apa? Terserah.
Jadi yang pertama mau apa dulu nih? Investasi, mantap. Oke. Investasinya yang mana? Investasi yang mana? Emasnya mau berapa? Emasnya yang beli siapa nih? Harga emasnya 6. Yang bisa bapak atau ibu? Bukan. Berapa emasnya? Mau berapa? 1 emas tuh nilainya 6. Jadi 2 ya. Dilihat nilainya udah berkurang ya. Bukan. Bukan kan yang beli kan? Yang beli emas bukan kah? 2. Oh, bintangnya sama, ada 3 nih. Oke, sip. Oh ya, belum dikurangi tadi ya. Kalau kurang 12. Ya, 22 ya. Berkurang kah tadi uang Bapak? Oh, berarti ya. Bentar kah? Uangnya berkurang di Bapak kah? Oke, ntar ya. Bentar. Ya, uangnya berkurang di Bapak ya. Bentar saya kurangi dulu. Uang di Bapak tadi berapa? Bu Ano? Oh, 29 saya tambahin lagi ya. Uang di Ibu 34 kan? Oke, saya tambahin nih. Oke, 2 ya, udah ya. Oke, sip. Emas udah. Investasi. Terus apalagi? Tadi baru 1 kan? Investasi. Oke, mau belajar apa nih? Baking. Reseller 25. Berarti siapa? Ibu ya? Bukan jadi reseller ya? Oke, siap udah ya. Sekarang lanjut, udah selesai keluarga Ken. Wah, 12 poinnya. Bintangnya nih, mantap. Sekarang keluarga Cik. Keluarga Cik, ayo mau pilih yang mana? Pilih 2. Oke, mau investasi apa nih? Siapa yang beli? Oke, Ibu kah? Oke, Bu Ken mau beli emas kah? Berapa? Bukan Bu Ken, Bu Ci. Bu Ci mau beli berapa emasnya? Oh ya, sebentar. Tar. Saya ini dulu ya. Emasnya Bu Ci kan 2 ya. Tadi Pak Ci ada ini kan? Masih ada sisa uangnya kan? Berapa tadi Pak Ci? 14. Oke, ini harus dicatat ya. Oke, sip dah. Sekarang Bu Ci masih 2. Nah, bentar, ini tadi nih.
Tadi buci berapa? Tata, tadi buci berapa ininya? Poinnya 40 berapa? 30 nih ya. 35. Ntar saya kembalikan dulu tadi. Oke, saya tambahin dulu ya ini ya. Emasnya 2 kan? Nah, cuma ini berkurangnya di Bapak nih. Oh iya, berkurangnya di ini. Ya udah, enggak apa-apa lah. Selanjutnya setelah emas apa? Belanja apa? Buci tuh masih ada 35 tuh. Nggak apa-apa, tadi ini tanda serunya karena poinnya tadi minus tuh. Nanti itu bisa hilang karena nggak sengaja tadi itu. Oke. Rental nggak cukup. Rental nggak cukup, uangnya 40, buci hanya 35. Oke, reseller ya. Reseller buci. Oke, wes nambah. Iya, karena ini kan 25 nih reseller. Tadi buci yang dikurangi. 12 sekarang bintangnya jadi 12 sama ya. Oke, sip. Masing-masing seri. Ronde kedua, masih 1 ronde lagi terakhir. Kita lanjutkan fase. Sekarang belanja. Fase belanja. Ini akan ada pengeluaran. Kita lihat apa pengeluarannya. Siapa yang berkurang uangnya? Nah, Kak Ci ya, Kak Ci jadi 0. Yang lain? Siapa lagi yang berkurang? Yang mencatat poin? Aman tapi ya, nggak ada uangnya yang minus. Oke, sip. Kita lanjut. Ronde terakhir. Gajian lagi. Oke. Nah, ini ronde terakhir. Ada yang mau tujuan dah nanti nih? Langsung mencapai tujuan nih, bisa nih uangnya nih. Nah. Tar. Ini ya, transfer boleh sama nanti ini. Kalau tujuan itu ini ya, teman-teman mengingatkan nih, kalau keluarga Ci liburan apa? Oh yang salah. Keluarga Ci yang perjalanan spiritual ya, yang merah ya. Kalau keluarga Ken yang biru nih, liburan. Iya. Beda. Oke, sip. Sekarang ronde terakhir kita ya. Silakan, bisa enggak mencapai tujuan? Coba siapa keluarga ini dulu deh, keluarga Ci. Apa yang mau dilakukan nih? Pilih 2, mau apa? Tuh kalau mau tujuan tadi kan 50 tuh. Sekarang cukup nggak uangnya 50 kalau digabung? Nah, nanti perjalanan dapat bintang banyak. Setuju kah? Mau kayak gitu kah? Keluarga. Oke. Sekarang kita transfer ya ke Pak Ci ya. Jadi 50.
Oke, udah ya. Sekarang kan mau ini kan perjalanan kan, saya pilihkan. Oke, bintangnya jadi 23. Mantap. Tapi duitnya habis ya. Tapi duitnya habis, nggak tahu pasnya. Nanti kalau ada pas belanja ada pengeluaran nggak tahu ya. Ada duitnya. Oke, sip. Dah, sekarang keluarga Ken. Keluarga Ken mau apa nih? Sama juga kah? Rp45. Oh ya. Berarti Pak Ken cukup uangnya nih ya. Pak Ken beli semua ya, Pak Ken ya. Salah ini. Oke, belajar tujuan udah tercapai, satu lagi masih bisa apa? Mau apa nih? Tak cukup nggak uangnya? Uangnya udah tak cukup. Apa? Oh, emasnya 5 bisa nih, 1 ya emasnya. 1 yakin? Oke, sip. Oh ya, catat. Tadi pakai uangnya berapa? 2 kah? 2 kan? Oke, dah. Oke, berapa? Tadi uang Bu Cik kan aslinya berapa? Bu Ken, maaf. Uang Bu Ken. Bu Ken berapa? Sebelum beli emas uangnya berapa? Uang Bu Ken? Oh, belum dipotong, nanti kita kurangi dulu ya. 5 jadi sisa 4 uangnya. Nah, masih ada lagi yang mau ini? Emas lagi udah cukup. Enggak lah. Kan nanti ada masih belanja lagi nanti. Kalau nggak ada uangnya habis nanti. Masih ada fase belanja kan? Oke, tapi yang jelas bintangnya waduh seri nih dua-duanya nih. Oke, sekarang kita ke pengeluaran. Sekarang kita lihat apa pengeluaran. 2 minus dua-duanya nih. Tujuan tercapai tapi minus ya. Ada yang perlu diutangin nih, bayar ini belanja-belanjanya. Mana? Tadi. Ya udah, nggak masalah. Kita jadi intinya teman-teman, tapi tadi dari 3 ronde tujuan tercapai, dua-dua keluarga dan pemenangnya dua-duanya pemenang. Aplaus dulu buat masing-masing keluarga yang tercapai tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita ke refleksi nih, teman-teman. Tolong diisi ya. Saya bagikan di chat
Google Meet, silakan diklik, di situ ada 3 pertanyaan, tolong dijawab. Nah, silakan dijawab teman-teman. Oke. Nah, ini pembelajarannya nih. Kan tadi dapat dasi babe, dapat simpan bagi belanja. Saking teman-temannya mau simpan ya, sampai nggak pengen makan, nggak pengen nggak pengen berobat untuk kesehatan, kesenangan, ke mall pun sampai nggak mau kawan-kawan kita semua tadi itu, Masya Allah. Sakingnya mau dapat penghasilan yang lebih besar dengan investasi sama belajar hal baru, luar biasa ya. Nah, ini di kita permainan. Nah, kalau di dunia nyata kita sebenarnya gimana kita ngelola keuangan kita nih? Silakan dijawab teman-teman, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, di sini udah ada yang masuk jawabannya. Saya bagikan lagi linknya. Oke, baru 3 yang menjawab. Lanjut. Alhamdulillah kali ini dua keluarga tercapai tujuan ya. Walaupun ujung-ujungnya ada ngutang juga tekor nih. Nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar ini, pengeluaran rutin atau tidak terduga. Tapi tujuan tercapai, walaupun ngutang-ngutang nggak ada ngutang-ngutang gitu kan. Oke. Pertanyaan kedua juga boleh. Padahal kalau kalau di kehidupan kita sehari-hari gitu dapat, kita nak belanja dulu kan, belanja macam-macam lah kan, udah ini, udah siap ada uang nggak langsung belanja. Tapi kalau di game ini beda nih kawan-kawan nih, pengennya investasi belajar. Nggak apa-apa. Kalau sehari-hari. 3, entar satu lagi nih. Silakan pertanyaan kedua. Tolong dijawab. Di-refresh aja, refresh. Nanti muncul pertanyaan selanjutnya. Ini ada di layar nih. Oke, pertanyaan ketiga langsung ya, saya lanjutkan. Pertanyaan ketiga boleh di-refresh. Oke, thank you. Sudah di-submit jawabannya? Ini yang pertanyaan ketiga. Oke, udah masuk. Nah.
Oke, ditunggu yang lain, pertanyaan terakhir. Ya. Konsepnya sih simple ya, teman-teman ya. Dasi babe. Ah, mm-mm. Kalau main game kan kita nggak takut ini ya, walaupun minus ya dapat dapat error, tapi berani mengambil risiko gitu kan. Walaupun uangnya udah nggak ada semua nih. Yang penting tujuan bisa tercapai. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita kan memang banyak pertimbangannya. Mau liburan nggak nih, tapi masih belum bayar ini, belum bayar itu, gitu kan. Oke, sip. Ditunggu kawan-kawan yang belum. Nah, intinya ini hanya 3 ya pertanyaannya ya. Nah, jadi di sini pembelajaran kita teman-teman lewat